Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 2 Petrus pasal kedua. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Pasal yang pertama, kita mesti dengan kepercayaan dan kita mengenal Yesus. Dan terus mengenal Yesus, mengenal sifatnya Tuhan. Jika kita melakukan dengan begini, dan kita terus mengikuti dan kita akan jalan yang salah dan kita mengikuti nabi-nabi palsu. Ini yang akan dibahas di pasal kedua. Saya memberi tema jangan mengikuti nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Kenapa bisa mengikuti nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu? Dan karena karakter mereka ada serakah. Jika ada hati kita serakah dan kita setuju dengan mereka utarakan, dan maka akan mengikuti Sarah, dan mereka juga hancur dan juga kita akan mengikuti hancur. Nah, kita melihat ayat 1-3. Ayat pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi dikatakan sini ada guru-guru palsu. Dan kita di sini dibaca terus dan kita melihat akan ada nabi dari Balak ya yang mengikutinya. Dari sini mengatakan guru palsu dan juga nabi palsu. Ya dulu ada nabi palsu dan sekarang ada guru palsu. Dan mereka memasukkan pengajaran sesat dan yang membisanakan, bahkan mereka akan menyangka penguasa yang lebih menebus mereka. Ya ini akan memasukkan pengajaran dan akan menyesatkan. Ya seperti yang dulu ya. Jadi menjelaskan ini ya sama. Yaitu ada nabi palsu dan guru palsu ini akan pengajarannya akan menyesatkan. Itu di sini ya kita bisa memilih. Yaitu memilih satu pengajaran. Yaitu boleh dijelaskan yaitu satu perbedaan. Jadi memilih satu penjelasan. Jadi untuk kebenaran ini maka penjelasan ini keluar. Dan kita mempunyai pemikiran kenapa dia melakukan begini. Tapi yang ini kita bahas ini ada perbedaan. Saya menambahkan itu nabi palsu tidak ada. Siapa yang membuat itu jadi guru palsu juga tidak ada. Jadi sebenarnya ini adalah benar. Jadi kalau dia menjadi nabi palsu tapi dia mempunyai kepintaran, maka kita baru bisa mempercayainya. Kenapa dia menjadi nabi palsu? Karena apa yang dibicarakan sangat baik.
dan sangat benar. Jadi kita bisa percaya apa yang dikatakan benar. Nah, tapi dia akhirnya jatuh. Dan di saat dia jatuh, kita bisa melihat gitu. Itu satu hal, kenapa dia bisa jatuh? Karena ada tujuannya. Maka kita membahas lagi. Ayat kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Yaitu dikuasai hawa nafsu. Ini cara hidup mereka atau dikuasai hawa nafsu. Jadi dikuasai hawa nafsu tapi tidak. Jadi yang mereka lakukan, mereka tuh merasa benar. Kalau perumpama memukul orang juga tuh mengatakan karena dia memaksa saya memukulnya. Jadi sudah memukul orang dan berkata karena dia memaksa saya untuk memukulnya. Yaitu dengan bebas untuk melakukan semua dengan hawa nafsu. Di saat tubuh jatuh, maka roh itu juga, roh ini juga di saat tubuh jatuh, roh ini ingin mendekatkan dari Tuhan. Jadi di dalamnya ada satu pemikiran dan memberi penjelasan banyak ya supaya pemasangan itu sepertinya benar. Jadi memuaskan hawa nafsunya. Sebelum saya percaya Yesus, banyak agama saya sangat suka. Waktu saya di Taiwan, saya mendengar satu pengkhotbah dari agama lain. Dia memakainya sangat bagus ya. Jadi sangat berbeda. Saya melihat bagaimana dia memakai baju kok berbeda. Dan saya ingin supaya kalian tidak hanya melihat dari luarnya saja berpakaian. Dan saya sengaja untuk memakai pakaian ini supaya kalian mengenal lagi. Jadi umpamanya seperti begini. Jadi dengan satu macam penjelasan dia menjelaskan tentang karakter dan perilakunya. Jadi guru palsu sama nabi palsu kita mesti memusnahkannya, dan juga jangan sampai kita juga ikut musnah. Jadi sini karena mereka dikuasai hawa nafsu, maka mereka membuat jalan kebenaran. Dan kita bertanya lagi, dia berbuat sesukanya apa yang dimaksud dilakukannya. Jadi ingin melakukan apa dan melakukan apa, karena dia ingin serakah. Ini yang ayat yang ketiga yang dikatakan. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Supaya di dalam murid-muridnya mendapatkan keuntungan. Itu tujuannya. Intinya ada serakah. Tapi karena orang itu ada karunia,
tidak peduli apakah dia nabi, karena murid-muridnya bisa menceritakan cerita yang membuat orang percaya. Dan dia melakukan apa yang ingin dia kerjakan. Dan orang yang seperti ini akan dimusnahkan. Jika kamu tidak percaya pada Tuhan Yesus dan tidak bisa membedakan benar dan tidak benar. Ini ayat 1 dan ayat 3 yang dikatakan. Dan kita masuk ayat 4 dan ayat 11. Sebab Tuhan membawa kita bebas dari percobaan. Itu serakah. Jadi sini banyak perumpamaannya. Yaitu seperti malaikat berbuat dosa. Dia tidak ada belas kasihan. Yaitu zaman dulu, zaman Nabi Nuh ya, Nabi Nuh diselamatkan dan yang lain tidak diselamatkan. Dan juga kota Sodom dan Gomora juga sama dimusnahkan. Ayat 5 itu dunianya Nuh memberitakan kebenaran. Itu Sodom dan Gomora itu tentang demikian memusnahkan menjadi suatu peringatan. Ayat 7 tetapi ia menyamakan orang yang benar yang terus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa mereka benar-benar itu tersiksa. Jadi kita ceritakan satu hal yang yaitu seperti Sodoma dan Sodom. Itu banyak penjahat. Apakah setiap orang juga sama? Apakah setiap orang ada hidup sesama jenis ya? Saya merasa juga tidak. Yang diselamatkan hanya Lot. Hanya dia yang diselamatkan. Ya, saya merasa tidak semua orang begitu. Tapi yang diselamatkan hanya Lot. Karena Lot sama mereka berbeda. Lot melihat dunia itu dan dia menderita dan dengan perbuatan mereka. Dan dia merasa orang-orang seperti ini tidak baik. Tapi tidak ada kekuatan untuk mencegahnya. Jadi menderita dengan perbuatan mereka. Jadi dengan dosa dunia itu, yaitu jiwanya tersiksa. Dan maka dia diselamatkan. Hari ini saya membaca firman ini dan saya merasa Tuhan menegur kita tentang dosa kita masih sensitif. Tapi kita tidak melakukannya, tapi kita berdoa untuk permasalahan ini. Memohon dunia ini menjadi dunia yang kudus.
Tapi yang akhirnya diselamatkan orang dari ini men- yang mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya benar-benar tersiksa dan menyelamatkan orang ini. Orang apa yang diselamatkan? Itu di depan kita mengatakan nabi palsu, guru palsu, karena mereka serakah maka mereka berbuat dengan sesukanya. Jadi dikatakan mereka mengambil keuntungan di dalam dari murid-muridnya. Ini dikatakan di dalam serakah ini akan terus bertumbuh dan akan keluar. Ayat 10, maka akan mereka diperlihatkan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan dirinya dan yang menghina pemerintahan Tuhan Allah. Maka mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Dengan mencoba menuruti hawa nafsu, akhirnya tercemar dirinya. Itu terhadap orang yang ada perintahnya itu, karena mereka tahu menghakimi, karena mereka sendiri menghujat ya dan tidak takut. Orang yang serakah ada satu ya katanya itu dia tuh dengan melakukannya dengan sesuka hatinya. Ini dijelaskan kalau malaikat kekuasaannya lebih besar daripada manusia. Karena malaikat lebih ada kekuatannya daripada manusia. Tapi malaikat aja tidak berani dengan sembarangan berbicara. Jadi kita dikatakan itu pada mereka sendiri sekalipun lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau mereka menuruti hukuman di atas hadapan Allah. Jadi mengikuti ayat 12 ini. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Yaitu ya tidak ada roh dan tidak ada akal. Mereka menghujat dan mereka tidak mengetahui, mereka ketahui. Jadi membicarakan sepertinya mereka itu sangat hebat. Jika dalam keadaan seperti ini, dan saya memberitahukan kamu di dalam topik ini, kamu bisa begini dan bisa diselesaikan. Ya maksudnya juga begini. Jadi kenapa pemerintah dan negara melakukan begini? Apakah kepalanya terbentur? Sebenarnya kita mesti melakukan begini dan sudah selesai. Jadi ini suatu perumpamaannya. Jadi membicarakan kalau dia itu sebagai seorang yang penganalisa yang hebat ya. Jadi membicarakan dirinya sepertinya sangat hebat. Jadi mesti begini dan begini menghadapi COVID. Dan dia berbicara begini tapi dia sendiri juga tidak memahami. Yang dia tidak berakal. Jadi mereka tidak berakal ya dan tidak, tapi sebenarnya mereka tidak memahami. Dan seperti pemerintah kita ya sepertinya otaknya terbentur ya seperti orang idiot. Dan jadi berbicara seperti ini.
Dan kita sebenarnya tidak bisa begini. Sebenarnya mesti begini cara menyelesaikan permasalahan ini. Ini yang dimaksudnya yang menghujat ya. Ini permasalahan ini apakah kita akan mengikutinya? Dan kita juga kadang merasa emang ini mesti. Jadi kita merasa apa yang pemerintah lakukan itu suatu permasalahan yang besar. Tapi sebenarnya saya mempunyai permasalahan, tapi saya tuh jadi saya ada orang yang serakah, maka saya dibuat orang itu mengikutinya serakah. Jadi kita menghujat dan bersama orang yang menghujat, maka tuh lebih baik. Ayat 13 dan ayat 14, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Jadi mereka suka makan. Ayat kelima, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Yaitu ayat 15 itu seperti Biliam ya, anak buah yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi suka dengan uang ya, suka uang dengan hebat. Jadi kasihnya ada kasih yang AKB. Jadi kasih ya tanpa pamrih. Jadi sini banyak uang lagi. Jadi apapun bisa tahu. Jadi saya bisa meninggalkan teman dan bisa meninggalkan yang lainnya dan juga meninggalkan saudaranya, mengorbankan. Jadi demi uang, mengorbankan apapun demi uang. Ya ini kasih yang tanpa pamrih yang disukai itu adalah nabi palsu. Jangan mengikuti orang yang menghujat. Yang tema keempat ya, ayat 17 sampai terakhir. Itu guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering. Kami di depan bicarakan mereka ada serakah, tapi mereka membentangkan jambak sendiri. Ayat 17, guru palsu itu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, tetapi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi seperti ya sumur ada air, tapi ternyata mata air itu kering. Tapi sebenarnya mata air itu kering. Sebenarnya adalah sumur bisa melepaskan dahaga, tapi sebenarnya situ ada satu jebakan, maka kamu bisa jatuh ke dalam. Jadi menolong orang akhirnya bisa mencelakakan orang. Jadi ini bisa membuat orang yang sama. Itu satu seperti kabut yang dihalau taufan. Karena banyak kabut ya, maka apapun juga tidak bisa dilihat. Jadi sepertinya ini karena kabut itu menghalangi matahari. Akhirnya dan mereka tuh adalah dalam kegelapan paling dahsyat. Ayat 18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa.
Jadi ini memperbesar katanya congkak. Jadi ini yang tadi kita bacakan itu menghujat, dan sekarang ini berkata congkak ya. Dan mereka itu tidak membenarkan kebenaran. Mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Sebenarnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, apa yang dikatakan ada benar, ada karunia. Dan apa yang dikatakan langsung membicarakan tentang apa yang ada dalam hati kita. Dan kenapa kita bertanya, apa yang dikatakan itu ada permasalahan? Dan di saat dia bicara dan benar dan salah, dan sebenarnya tidak usah mendengar dia bicara apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam kelakuan kehidupan hari-harinya akan kelihatan. Dan bagaimanapun apa yang dikatakan dengan baik, tapi jika kita melihat kehidupannya hari-hari, dan kita akan bisa melihat hasil buahnya. Jadi kita tidak usah melihat dia bagaimana melakukan. Jadi Yesus berkata apa yang dikatakan, kita mesti mendengar apa yang dikatakan memang benar. Tapi kita jangan mengikuti karakter kehidupannya, karena perilaku kehidupannya itu ada permasalahan. Dan apa orang yang menghujat apa yang dikatakan dengan betapa baik itu tidak ada gunanya, karena kita melihat perilaku dan karakter kehidupannya. Buah yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Apakah dia senang menghujat ya, dan suka membicarakan tentang hal yang dia tidak ketahui? Senang makan. Jadi, tapi sebenarnya kita makan itu sedang yang baik, tapi makan melebihi itu tidak baik. Seperti dalam kedagingan, ya, memohon Tuhan bantu kita lebih mengenal Tuhan Yesus, supaya karakter kita sama Tuhan ada bagiannya. Jika kita ketemu dengan nabi palsu dan guru palsu, dan kita melihat tentang karakter kehidupannya ada permasalahan ini, dan kita mengikuti akan di dalam kemusnahan, memohon Tuhan membantu kita. Haleluya, mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan kita. Kita di pagi ini, kita berbicara pada Tuhan. Tuhan, kami mengenal-Mu. Kami mengenal-Mu. Kami memuji-Mu, meninggalkan kami, Engkau pantas. Mari kita bersama kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan mohon bantu kami. Tuhan mohon bantu kami. Haleluya.
Mari kita berdeklarasi, Engkau pantas. Engkau yang Engkau adalah kudus. Engkau kudus. Tuhan, Engkau kudus. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati memuliakan-Mu. Yesus Juru Selamat kami turun ke bumi menjadi manusia dan sama seperti kami, dan pernah dalam percobaan tapi tidak berbuat dosa. Pernah di dalam percobaan tapi tidak melakukan dosa. Mereka kita berdoa untuk kita. Apa yang kita percaya? Yang kita percaya itu apa? Yang kita percaya Tuhan datang ke bumi ini. Anak Tuhan datang ke bumi. Sama seperti kita. Pernah mengalami percobaan tapi tidak berbuat dosa. Tapi kita berterima kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan. Karena Yesus Kristus menyelamat kita. Yang kita percaya itu yang seutuhnya. Sama seperti kita. Di dalam tubuhnya dia mengalami percobaan. Tapi dia tidak melakukan dosa. Percaya kita berdoa, kita memuliakan kita. Yesus, dia di depan kita bersatu jalan dan membuat satu jalan untuk kehidupan kita di dalam jalan ini supaya kita mengikutinya. Mari kita bersama berdoa, yaitu dengan doa bahasa roh dan dengan bahasa
kita berdoa dan supaya kepercayaan kita bertambah dan terus kepercayaan bertambah. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, Kau berkata kami harus lebih mengenal-Mu, melihat karakter Tuhan, melihat kepercayaan Tuhan, mengenal Yesus, kekudusan Yesus. Dan sekarang kita menjamah hati kita dan kita berdoa untuk gereja kita. Dan itu seperti ayat ketiga, dan karena serahkannya guru-guru pastor itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Saya melihat di gereja ini banyak orang, saudara-saudara yang mengasihimu, yang mengikuti Tuhan. Tapi di sisi lain mereka melihat karena keserakahan. Karena keserakahan orang akan mencari keuntungan dari kamu. Saudara-saudara yang di online, bolehkah kamu jamah hati kamu? Kalau kita mengikuti Tuhan, apakah kita dengan karena kita mengasihi Tuhan, apakah kita mengikuti Tuhan untuk mendapatkan satu keuntungan atau mendapatkan pujian dari orang lain? Mari kita jamah hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap mengikutinya? Akan lebih mengenalnya. Memohon Tuhan sekali ini juga memberitahu, menjamah kita. Jadi saya berdoa, saya mendengar banyak di dalam gereja kita banyak ada orang berbisik-bisik dan berkata, dan suaranya bertambah keras dan juga banyak cerita yang tidak baik dan terus bertambah besar. Dan Tuhan berkata, sang Tuhan khawatir dan dalam kesedihan dan perkataan yang tidak baik ini. Dan ini dari keserakahan akan menjadi keserakahan dalam harta benda. Apa kita serakakan itu tentang yang dikatakan kita serakah di dalam keadaan situasi dan keadaan ini. Dan Tuhan bantu kita, bimbing kita. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dalam kehidupan kita menghasilkan buah dari-Mu? Ya, setiap saudara-saudara, engkau di dalam diri kita banyak suara. Tuhan memberikan satu kebenaran. Tuh, banyak satu kebenaran Tuhan di dalam ini, dalam kami, pemasan kami ini, kami keluarkan, membantu supaya kami berbicara dalam hati kami. Di dalam hati kami banyak yang kami, apa yang kami dalam pikiran hati kami keluarkan dan kami memarahi orang. Bantu Tuhan, mohon Tuhan bantu kami di dalam semua ini mengendalikan perkataan kami. Tuhan akan bantu kami. Tuhan bantu kami karena kami tidak mudah apa yang kami katakan di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kami dengan mudah berbicara
membicarakan perkataan yang tidak baik. Karena itu Tuhan kami serahkan. Tuhan mohon bantu kami di dalam roh, supaya kami terhadap dosa kami sensitif. Kami terhadap kebenaran firman Tuhan kami sensitif. Kami di dalam dosa ini selalu membuat dosa dan membuat Tuhan murka. Tuhan, di dalam-Mu, Tuhan, Engkau mohon Engkau bantu kami. Saudara-saudari semua, mari kita bersama mengaku dosa. Kita senang mendengar kata yang baik, dan kita juga senang membicarakan kata yang tidak baik di gereja, di keluarga, di jalan. Kita senang masuk di dalam perkataan yang membual. Kita meretut di rantai kita untuk mulut dan telinga kita untuk mengaku dosa. Kita suka. Kita digoda karena di dalam hati kita yaitu serakah, kejahatan. Kita senang mendengar ini. Kita juga senang masuk di dalam berbicara ini. Kita membicarakan apa yang kita tidak paham dan kita tidak mengerti. Itu yang mencari keuntungan, menciptakan isapan jempol mereka. Tapi mereka membuat kata jika tidak berbuat dosa, kita digoda dan kita juga menggoda orang. Tuhan, Engkau ampuni kami. Di dalam gereja ini ada permasalahan ini, permulaan. Apakah kita juga apakah kita di dalam hati kita ada tidak keserakahan dan sering membuang pembicaraan yang besar. Tuhan ampuni kami. Tapi hari ini firman-Mu menjamah hati kami. Tuhan, kami tidak hanya bukannya dari negara ini, kota ini kami hatinya biru, tapi juga mulut kami, telinga kami, dan hati kami bersusah hati
Dan juga di dalam kota ini banyak, yaitu tentang keserakan kami bersusah hati. Seperti Sodom dan Gomora, Tuhan, kami di hadapan-Mu karena dosa kami, kan hati kejahatan dalam hati kami, bersusah hati, dan juga seluruh kota ini, yaitu yang dipenuhi yaitu kejahatan dan juga perkataan yang membual dan congkak, bersusah hati. Tuhan, Engkau bantu kami. Tuhan, Engkau bantu kami. Kami yang menjadi nabi dan menjadi guru, Engkau lebih menolong kami. Kami membicarakan tentang penghakiman Tuhan dari keluarga, mulai dari keluarga, dari rumah Tuhan. Dan kami di sini yang tidak kudus, kami bersusah hati dan bertobat. Saya mengundang staf gereja dan ketua leader ini di sini, kita berdoa, kita jangan menjadi nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Kita lebih mengenal, kita supaya lebih mengenal Tuhan, menekan mulut kita supaya tidak membuat berkata congkak. Tuhan, supaya kami, sehingga kami tidak berbuat dosa. Di saat kami mendengar ini, yang kita pilih bagaimana? Apa mengikuti? Apakah bersusah hati? Tuhan, ya, bisa Engkau di dalam air bah, bisa di dalam permintaan kebenaran, penyelamatan dalam air bah. Keluarga Nuh dalam satu keluarga dan juga keluarga Lot. Tuhan, Engkau selamatkan kami, selamatkan gereja kami, selamatkan banyak pastor, selamatkan orang yang melayani-Mu. Kami tahu Engkau datang kedua kali, tahu penghakiman dari Tuhan, datang dari Tuhan, tahu yang kami hadapi, ada kasih karunia dan juga ada penghakiman. Tuhan, dalam kasih karunia kami tidak dengan bebas, supaya kami bisa bersusah hati. Sekarang Engkau memberikan kami kasih kami karunia dan penyelamatan. Tuhan, selamatkan kami. Mari kita di sini kita masuk di dalam doa, memohon Roh Kudus masuk di dalam kita. Berdoa untuk kota ini dan berdoa untuk pemimpin otoritas kita. Dan kita berdoa kepada Bapak Gembala kita. Dan saya mengundang dan kita berterima kasih kepada otoritas kita.
kita berterima kasih kepada ketua sel kita, kepada pengembala kita, karena membuat kita menjalani ini. Dia adalah pengembala kita supaya kita berjalan di jalan benar. Karena mereka adalah dia mengenal Tuhan yang besar. Yang ini berikan kepada kita, membimbing kita. Kita membuka mulut, kita berdoa untuk otoritas kita, dan baik yang dari kerohanian dan juga pemimpin yang berkuasa dalam dunia ini. Dan kita berdoa untuk pengembara gereja kita. Tuhan, terima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, terima kasih di dalam kehidupan kami ini ada otoritas kami yang membimbing kita. Tuhan, kami masih bisa waktu dan kekuatan dan memberitakan kepada kami di dalam pohon kehidupan ini, semua diberikan pada kami. Tuhan, kami adalah otoritas kami. Ada tidak satu yang baik. Mereka ada kasih membimbing kami. Bisa kami berjalan salah. Dan ini ada jalan kebenaran. Dan kita membuat pikiran yang tidak baik dan terjebak, dan dia membimbing kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami di dalam gereja ada ketua sel, ada leader, dan ada pastor, dan juga ada staf gereja. Dan sesuai di dalam pengajian gereja. Dan banyak orang yang berbeda datang di dalam hidupan kami membenarkan jalan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih-Mu dan kasih karunia-Mu. Dan terus datang di dalam kehidupan kami. Terus pembahasan besar dan kecil ini dalam kehidupan kami, memberitahukan kami. Dalam kehidupan kami banyak ada otoritas mengasihi kami, membimbing kami. Tuhan, di dalam terima kasih yang besar dan memuji. Di dalam pengajaran, di dalam bimbingan, kehidupan kami tidak lagi di dalam keserakahan kejahatan. Kami persembahkan terima kasih dan memuji. Terima kasih. Kita bersama bagi berdiri, dan kita bersama buka mulut kita, dan sekali lagi seperti suara yang bisa kamu dengar, kita memuji Tuhan dan juga terima kasih. Kita melewati semua kata-kata yang menyangkal yang tidak, dan satu suara yang tidak baik. Kita yang dipenuhi hadap berterima kasih dan memuji. Baik yang dengan bahasa loh, dan juga berterima kasih, dan semua dari seluruh Hongkong kita berterima kasih. Yang kita otoritas kita berdoa, kita berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Kami tahu setiap hari semua di dalam kekuasaan-Mu. Semua yang terjadi dalam kekuasaan-Mu. Kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang murni. Kami meruk semua kehendaknya Tuhan. Kami bersama memuliakan Tuhan, berterima kasih. Tuhan, kami mau berterima kasih karena Hongkong di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa. Semua kehendak hati Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, kami berterima muji-Mu. Kami berterima kasih. Kami bisa di sini dan terus melayani-Mu. Kami mempersembahkan terima kasih, mempersembahkan kemuliaan-Mu. Kami bantu kami setiap orang jalani jalan ini, percaya padamu, percaya kepadamu, dengan sepenuh hati percaya kepadamu.
Saya ini mengundang saudara-saudara yang di online, yang juga ketua leader dan juga staf gereja yang di sini. Kita pejamkan mata kita di ayat 17. Seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Mereka tutup setempat dan mereka membuat mereka celaka, dan mereka supaya orang tidak lihat dengan jelas dan menghalangi matahari. Kita berdeklarasi, Tuhan membantu kita. Kita tahu tangan kita di dada kita. Kita tidak ingin seperti mata air yang kering. Memohon Roh Kudus mengurapi setiap roh kami, mengurapi setiap hati kami. Kami bisa lihat, bisa membuat orang supaya firman kami, buah hati kami ada buah, bisa membimbing orang mengenal Yesus kita. Kita jangan menjadi kabut yang dihalukan taufan. Terang kita, matahari terang kita, ya kita berikan di dalam dunia ini. Mulut kita tidak mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, bahkan kata kebenaran firman Tuhan. Mulut kita menghalangi kebenaran firman Tuhan. Dan supaya firman kita sampai setiap keluarga dan setiap orang, Tuhan pakailah kami sebagai kami nabi benar, menjadi guru yang benar. Apa yang keluar dari mulut kita menyenangkan hati orang, membimbing orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami muji dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan saya mengundang Nabi untuk memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami kasih firman pagi ini supaya kami melihat menghadapi nabi palsu, menjadi guru palsu. Tuhan, firman-Mu berkata, Tuhan tidak benar, tidak memakainya. Kamu sesuatu menghadapi dosa di dalam kehidupan ini. Apa yang di dalam dosa ini? Karena Engkau, Tuhan, Engkau berkata kami tidak memakainya. Tuhan Yesus, dalam saya ini yang di dalam online, semua murid sekolah Alkitab dan juga terhadap saya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian, terhadap saya sama Tuhan saya sendiri, terhadap kejahatan selalu sensitif. Karena kita tahu Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan terhadap dosa tidak suka dengan dosa. Tuhan, saudara, ini ada satu perbedaan di terhadap dosa. Di saat dosa menghadapi kita di dalam kita, dan kita pernah melihat, saya dalam nama Tuhan sebagai kasih, jadi bisa melihat dalam hati kita sebagai penyelamat dan memberitakan kekuatan kita bertambah-tambah sensitif. Kalau kita tahu bagaimana di hadapan Tuhan kita melakukan orang yang kudus, dan saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian. Apa yang perilaku kita dan kelakuan kita, kejahatan kita, jiwa kita tersiksa, kekuatan dosa kita menangis. Tuhan, kita menjadi orang yang pendoa, menjadi orang yang selalu melihat dosa orang, dan melihat orang berdosa kita akan menangis. Tuhan membantu kami. Seperti firman yang kali ini, Tuhan menyelamatkan orang yang jiwanya benar-benar tersiksa melihat kejahatan, di dalam kesusahan, yang hari yang tidak baik. Dalam keadaan ini Tuhan selalu membantumu, dan juga membantu saya, dan juga membantu semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersama memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkati kalian semua.